Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya sudah memulai ada di dalam dunia sekarang perkembangan zaman. Kita sulit, kita sukar kadangkala menentukan atau berkata, berpendapat bahwa ini benar atau tidak. Foto-foto sekarang ya orang bisa menjadi ganteng dan menjadi cantik diubah oleh situasi dan keadaan yang ada. Tidak sesuai dengan kebenarannya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, tetapi supaya tidak menjadi permasalahan, ada memang orang ganteng dan orang cantik, bukan dirubah-rubah oleh perkembangan teknologi sekarang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya agak lebih cepat hanya poin-poinnya saja. Nabi palsu ada. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengantar, menolong, membimbing kami untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami lagi dengan firman Allah. Kami sudah menikmati pujian musik yang menyegarkan kehidupan kami dan mengarahkan hidup kami dan membuat kami sukacita. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Zaman sekarang banyak hal yang kadangkala kita tidak mengerti. Apakah ini orisinil atau palsu? Ya. Kalau misalnya dengan perkembangan AI, itu kadangkala apakah benar orangnya semacam itu? Karena semua bisa dibuat. Saya pernah ke Pasar Senen beli onderdil mobil. Di situ ditanya, uang Bapak ada berapa? Loh, kok saya mau beli barang, Bapak nanya uang saya ada berapa? Iya, uang Bapak ada berapa? Semuanya ada sesuai dengan uang Bapak. Saudara sekalian, ini menyatakan, menjelaskan kepada kita bahwa ada yang bagus, ada yang ori, istilahnya itu, ada yang palsu. Nah hari ini saudara sekalian kita mempelajari atau diingatkan oleh firman Tuhan, bukan di dalam dunia sekuler saja yang palsu, tetapi di tengah-tengah masalah keimanan, para pengajar, ada juga yang tidak benar atau alias palsu. Kita dasari firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 16, Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Matius 7 ayat 15 sampai 16 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 berkata, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi, ada seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu,
Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya sudah memulai ada di dalam dunia sekarang perkembangan zaman. Kita sulit, kita sukar kadang-kala menentukan atau berpendapat bahwa ini benar atau tidak. Foto-foto sekarang ya orang bisa menjadi ganteng dan menjadi cantik diubah oleh situasi dan keadaan yang ada. Tidak sesuai dengan kebenarannya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, tetapi supaya tidak menjadi permasalahan, ada memang orang ganteng dan orang cantik, bukan dirubah-rubah oleh perkembangan teknologi sekarang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya agak lebih cepat hanya poin-poinnya saja. Nabi palsu ada. Saya katakan nabi palsu itu ada. Tetapi sebelum kita menguraikan ke sana, nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang menerima berita, pesan dari Tuhan dan menyampaikan berita itu kepada manusia. Itulah nabi. Dia menerima dan dia menyampaikan. Nah, saudara sekalian, ini bukan katanya, tetapi dia menerima, menyampaikan. Seperti para Alkitab, Nabi Yesaya, Nabi Musa, dan banyak lagi nabi. Mereka mendengar, mereka menerima pesan itu dari Tuhan, dan mereka menyampaikan kepada umat Tuhan. Saudara sekalian, itulah arti nabi, menerima dan menyampaikan berita dari Tuhan kepada umatnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tugas nabi ialah menerima dan menyampaikan. Itu tugasnya. Dia tidak hanya menerima, tetapi dia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepada umatnya. Itu tugasnya, menyampaikan apa yang mereka tahu dan mereka dengar dan mereka dapat dari Tuhan. Bukan saja menyampaikan, tetapi mereka juga mengajarkan. Mereka mentaati apa yang dikatakan Tuhan itu. Mereka disuruh ke sini, disuruh begitu, mereka lakukan dan kerjakan. Itulah nabi yang sebenarnya. Mereka menerima, menyampaikan pesan dan mereka mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Nah, saudara sekalian, pengajaran para nabi kepada kita agar kita bersekutu, agar kita bersatu, agar kita berbagi satu sama lain dalam menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, artinya nabi itu mengajarkan, merindukan sebagaimana pesan Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat saudara dan saya kita senang. Itulah yang diberintahkan, itulah yang disampaikan para nabi, itu juga yang mereka terima daripada Tuhan. Tuhan senang, kita semua senang, bukan Tuhan tidak senang dan kita senang, tetapi semuanya senang. Nah, itulah tugas para nabi. Saudara sekalian, kita perlu memahami perkembangan zaman sekarang secara terang-terangan. Orang memanipulasi berita, memanipulasi kata Tuhan, sehingga disebut nabi-nabi palsu dikatakan tadi. Arti nabi palsu, saudara sekalian, orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan, ya,
berbicara atas nama Tuhan, bukan menerima berita itu dari Tuhan, bukan ditugaskan Tuhan, tetapi dia merasa menerima dan merasa ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan itu kepada umat manusia. Pada waktu yang lalu ada saudara sekampung saya, dia katakan, "Abang, saya sudah lama sekali untuk bertemu dengan abang. Ingin menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami." Dan dia bercerita, setelah panjang lebar cerita tentang di kampung, akhirnya dia bercerita, ini tujuan saya. Dia menyampaikan berita bahwa Mesias sudah datang sekarang, ada sekarang. Kami adalah utusan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Saya katakan kepada dia, "Dek, tolong kau pelajari lagi, kau dalami lagi. Ya, bukan itu yang Tuhan mau." Nah, dia bilang kan, bagaimana keluargamu? Keluarga aku tidak tahu di mana. Pokoknya saya tinggalkan semua. Mau makan, mau hidup, mau terserah aja. Pokoknya aku ditugaskan Tuhan untuk pergi memberitakan Mesias itu. Akhirnya dia nginap di rumah dan besoknya saya antar ke depan. Dia berkata kepada saya, "Bang, mungkin kita terakhir bertemu. Dan kita tidak akan bertemu kembali." Loh, kenapa begitu? Ya, kita tidak tahu. Mungkin hanya kali ini kita bertemu. Saudara sekalian, ini suatu berita yang salah. Saya ingatkan lagi dia sebelum dia turun dari mobil. Tolong dipelajari lagi pengajaranmu. Tolong dievaluasi kembali. Itu tidak tepat itu. Tidak benar. Nah, saudara sekalian, seringkali orang mengatasnamakan ini kata Tuhan, ini perintah Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Seringkali orang mengajarkan kebohongan, orang mengajarkan kesesatan, orang mengajarkan macam-macam seolah-olah benar dengan memakai ayat Alkitab dan kata Tuhan dan suara Tuhan. Saudara sekalian, segala sesuatu itu perlu diuji. Sesuai tidak? Ada tidak kata firman Allah? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, itulah nabi palsu. Cara dan kerja mereka menyamar, memberitahukan mimpi-mimpi, ada mujizat dan membujuk orang supaya ikut. Saudara sekalian, sekarang berkeliaran orang datang berkeliling ya untuk membujuk, mengajak, ada yang membantu masaklah, mencucilah dan macam-macam, untuk memberitahukan, mengajarkan ajaran mereka yang sesat itu. Nah, saudara sekalian, itu cara kerja mereka. Mereka menyamar, mereka memberitahu apa mimpinya, dan juga membujuk-bujuk orang supaya ikut. Hati-hati di dalam bujukan itu. Maka seringkali saya berkata kepada teman, kepada siapapun juga, segala sesuatu itu perlu dikaji, segala sesuatu itu perlu dievaluasi dan dipahami secara matang, baru kita sambut dan kita terima dan kita beritakan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, akhir daripada nabi palsu itu kata Alkitab, sebagaimana kita dengar tadi, mereka harus mati. Dampak daripada orang-orang yang mengajarkan kesesatan itu, kata Alkitab, mereka harus mati karena mereka mengajarkan atau menyesatkan orang. Dampak, akibat orang-orang yang mengajarkan ketidakbenaran atau menyimpangkan kebenaran itu kepada suatu kesalahan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka kata Alkitab, jangan dengar mereka, jangan ikuti mereka. Saudara sekalian, kadangkala orang malas berbakti, maka ikut ajaran mereka. Kadangkala kita tidak sepaham dengan karena keinginan kita, maka kita ikuti yang sesuai dengan keinginan kita, padahal tidak tepat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan dengar mereka dan jangan ikuti mereka. Dengan demikian, di dalam rangka memahami nabi-nabi palsu ini, pengajar-pengajar sesat ini, saudara sekalian, lihat buahnya, lihat kehidupannya, setia dan tidak, ya, berdoa tidak, ya, ke gereja tidak.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita jangan bingung. Jangan bingung di tengah situasi semacam ini. Karena dalam dunia sekarang banyak yang membingungkan. Ya, misalnya saya katakan tadi ada foto atau apa pergerakan AI dan sebagainya, kadang-kala membingungkan benar dan tidaknya. Maka jangan bingung. Jangan bingung kita. Saya membaca satu artikel seorang pebasket terkenal di dunia ini, yaitu pebasket dari Amerika, Jordan. Dia bingung. Bingung karena apa? Bingung karena terlalu banyak uangnya, menurut tulisan itu. Dia tidak tahu lagi bagaimana menggunakan uangnya. Ya, dalam pikiran saya, sayang sekali ya, tidak tahu lagi menggunakan. Kasih aja untuk pekerjaan Tuhan, kasih aja untuk orang-orang miskin atau orang berkekurangan. Tapi dia bingung menggunakan uangnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita jangan bingung dalam situasi dan keadaan ini, dunia sekarang ini. Tetapi kita mempunyai satu sikap. Sikap yang bagaimana? Kita ikut kata Tuhan. Kita ikut Tuhan. Kita memandang atau melihat sesuatu itu dalam terang firman Tuhan. Kita melihat dengan iman kepada Yesus. Jangan bingung, tetapi kita ikut Tuhan dengan kemantapan hati, pikiran, dan jangan dengarkan kata-kata atau orang-orang yang membujuk kita untuk membawa kita keluar daripada Tuhan. Saudara sekalian, itu sikap kita. Sikap kita harus ikut Tuhan, melihat Tuhan, melihat pengajaran yang disampaikan secara utuh, secara sempurna dan baik. Jangan bingung, kita ikut saja, ikut Tuhan, ikut kata firman Allah. Kita berbakti, kita setia, kita melayani, kita ikut Tuhan. Yang berikut, saudara sekalian, sikap kita, dan jangan bingung, kita takut kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut kepada dunia ini. Kita tidak perlu takut kepada cerita-cerita yang mengerikan. Kita hanya takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan lari daripada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan meninggalkan Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan kita tidak berbakti dan tidak menyembah Tuhan. Takut kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Takut kepada Tuhan, kita bersatu bersama-sama menyembah dan melayani Tuhan. Itu takut kepada Tuhan. Saudara sekalian, jangan konsep kita takut karena kita bersalah. Orang yang bersalah pasti takut. Para perampok, para pencuri, saudara sekalian, dia tidak bisa di tengah-tengah orang ramai. Saudaraku, karena dia takut, karena dia bersalah. Tetapi kita dalam kebenaran, dalam Tuhan, kita tidak perlu takut di tengah-tengah dunia ini. Firman Allah mengingatkan, mengajar kepada kita. Firman Allah, firman Tuhan kita diterjemahkan di seluruh dunia ini. Seluruh bahasa dunia ini menyatakan, menjelaskan suatu kebenaran kepada kita. Maka tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Kita ikut Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang berikut, saudara sekalian, kita harus berpegang dan mendengarkan kata Tuhan, bukan kata para pemimpi, bukan kata para pembujuk, tetapi kita berpegang dan mendengarkan kata firman Allah. Kita mendengarkan kata Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan itu? Kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah, siapapun yang menyampaikan itu, kita berpegang, kita mendengarkan kata Tuhan. Maka kata Tuhan, berpegang kepada Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang sampai kepada tujuan. Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup? Karena saudara sekalian, akulah jalan kebenaran hidup. Karena kita dalam posisi tersesat, dalam posisi kita tidak akan sampai kepada tujuan. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya dan saudara tersesat, maka Yesus katakan, akulah jalan. Ikutlah aku, kata Tuhan. Demikian saudara sekalian, terakhir kata firman Allah, sebagai sikap kita berbakti dan berpaut kepada Tuhan. Kita berbakti hanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
Ya, di mana ya semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Disitulah kepada Dialah kita berbakti, kita menyembah dan kita berpaut. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, nabi palsu itu ada dan benar ada dan ada di tengah-tengah dunia ini. Maka kita perlu waspada dan hati-hati. Kita perlu banyak bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan umat Tuhan, komunitas Tuhan. Saudaraku, saudara yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian kita harus mengenali, kita harus tahu ajaran-ajaran itu benar atau palsu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, pegang kata Tuhan, bukan kata orang. Ya. Pegang kata firman Allah. Kata firman Allah kita pegang, disitulah kita berpaut dan bukan kata orang. Dengan demikian, jangan terbawa arus dunia ini, arus penyesatan dunia ini, tetapi kita ikut arus menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terkala ada yang memujuk saya dan saudara dan mengajak saudara dan saya ke jalan yang salah, saudara dan saya katakan tidak. Kita harus berani langsung berkata, tidak, saya ikut Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya ke gereja Tuhan. Harus kita berani menyatakan, bukan basa-basi. Jangan kita, nanti tidak apa-apa, saya begini sebagainya, saya bantu begini menyelesaikan pekerjaan sebagainya, dia cerita dan sebagainya, hanya terbuai. Banyak orang terbuai semacam itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus langsung berkata tidak kepada para penyesat, kepada pengajar-pengajar yang salah. Kita berkata iya kepada Yesus Kristus, di mana semua lutut akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dan apa yang dapat kita simpulkan di sini? Tuhan, para nabi yang benar, dia mengajarkan kesatuan. Para nabi yang sesudah Alkitab mengajarkan supaya kita kompak, kita bersama-sama menyembah Allah, kita bersama-sama mengagungkan Tuhan, kita bersama-sama melayani dan memuji Tuhan. Bukan terpecah, bukan blok-blokan, bukan kotak-kotakan, tetapi kita satu menyembah Tuhan, satu memuliakan Tuhan dan berkata, Yesus Tuhan. Semua lidah akan berkata Yesus Tuhan, semua lutut akan bertekuk lutut kepada Yesus Tuhan. Itulah yang tepat, kata firman Allah. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang dapat mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk kembali atau terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan dan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, dan ajarlah kami, ingatkanlah kami, beritahu kami tatkala ada penyamar-penyamar, pembujuk-pembujuk yang akan menyesatkan kami, yang akan membuat kami tidak memuliakan Tuhan dan tidak mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau selalu mengingatkan kami, memberitahu kami, dan buat kami dengar-dengaran akan kata Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.